teman, selamat siang. Jumpa lagi kita temannya. Di sini kita mau bahas tentang obat babi temannya. Itu obat-obatan babi. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe temannya. Biar kita buat lagi video berikutnya yang berhubungan dengan babi temannya. Oke teman, simak teman video kita temannya. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kita. Di sini kita mau bahas tentang obat temannya. Obat yang harus ada di kandang baby kita, karena itu kebutuhan paling utama dalam ternak. Jadi teman-teman harus tahu obatnya itu apa dan apa kegunaannya teman-temannya. Jadi di sini akan kita bahas teman-teman obat yang ada di kandang saya temannya, dan teman-teman bisa nanti mengikuti karena di video-video sebelumnya juga udah ada saya buat, tapi ini biar lebih lengkapnya. Jadi kita akan bahas temannya. Pertama itu obat intramuk teman. Ini injeksi intramuk 150 LE teman-temannya. Jadi ini harus ada di kandang teman-teman, karena rata-rata kita mengalami yang beternak ini yang namanya babi mencret. Jadi ini obatnya. Jadi ini intramuk ini untuk mengatasi apa teman-teman? Mengobati infeksi saluran pernapasan sama pencernaan teman-teman. Ini. Jadi di saat babi kita itu mengalami bakteri, jadi akhirnya babi kita itu mencret jadinya temannya. Jadi ini bisa teman kita suntikan untuk babi kita. Jadi untuk penyuntikannya, untuk berat babi itu kita kasih dia 1,0 mili teman-temannya, 1,0 mili untuk 10 kg babi. Untuk 10 kg babi, jadi ini kita suntikan 1,0 itu mili temannya untuk per ekor babinya, jadi apabila teman-teman diperlukan untuk berikutnya diperlukan, jadi teman-teman bisa menyuntiknya lagi di saat sesudah 48 jam teman-temannya, karena di sini juga udah ada dibuat di sini peraturannya temannya. Ini teman-teman bisa lihat silau teman-teman mungkin ya. Jadi di sini ada dibuat di sini 1 mili per 10 kg babi temannya. Jadi kalau diperlukan ya berikutnya bisa teman-teman suntik lagi setelah 48 jam. Ya itulah kegunaan intramuk itu temannya, karena pastinya kita itu pasti mengalami namanya babi mencret. Jadi inilah obatnya untuk babi kita mencret temannya, intramuk 150 L teman. Ya, itulah untuk obat mencret babi. Jadi sekarang kita bahas lagi untuk obat apa teman. Ini intermectin yang harus ada juga di kandang kita, karena semua peternak itu pasti mengalami yang namanya babi itu ya teman. Ini pasti dia, contoh babinya kudisan, caplak sama tungau. Jadi ini obat ini ampuh teman-teman, karena saya juga udah coba. Saya bukan mencoba lagi ya temannya, ini sudah saya buat di kandang saya. Jadi kalau babi kita itu kudisan, bisa teman-teman gunakan ini cacingan, cacingan sama tungau, kutuban babi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa suntikan ini intermectin teman-teman ya. Intermectin dia kemasan botol juga temannya, intermectinnya ini. Jadi untuk melumpuhkan ataupun membunuh parasit teman-temannya yang ada di dalam tubuh babi.
teman. Jadi ini teman-teman bisa suntikkan dia 1 mili per 50 kg babi ya temannya, 1 mili per 50 kg babi. Jadi kalau babi kita itu dia di atas 50 kg, berarti teman-teman bisa menyuntikkannya 1 mili. Nah cuman di kandang itu saya buat karena diperlukan itu 1 mili itu udah saya gunakan itu teman untuk 30 kg babi teman ya, 1 mili untuk 30 kg babi. Jadi teman-teman bisa nanti ikuti karena efeknya kalau ini teman-teman buat 1 mili untuk per 30 gram babi itu tidak masalah teman-temannya, karena itu sudah saya lakukan. Jadi di bawah 30 kg babi itu teman-teman bisa pakai itu 0,5 teman-temannya, 0,5 ataupun 0,8 mili untuk sekali suntik teman-temannya. Jadi kalau untuk teman-teman mau menyuntikkannya kedua kali, teman-teman bisa tunggu setelah 2 hari teman ya. Setelah 2 hari teman-teman bisa menyuntikkannya lagi Intermectin. Oke teman, jadi inilah obat Intermectin untuk mengatasi babi yang tungau, caplak, tulis ataupun satu skabies teman ya. Nah, bisa dia. Jadi inilah obatnya yang kita gunakan Intermectin. Itu juga udah ada saat video kita teman ya. Jadi sekarang lagi ini teman, Pante multivitamin. Jadi multivitamin ini teman juga harus ada di kandang kita teman ya. Multivitamin harus ada di kandang, dimana di saat babi kita itu ya teman perkembangannya kurang, pertumbuhan badannya karena disebabkan mungkin di saat baby kita sakit. Nah, di saat baby kita sakit setelah sudah sembuh kita suntik, jadi kita nggak pakai ini, jadi perkembangan baby kita itu jadinya lambat. Jadi di saat teman-teman mengalami mungkin baby itu mencret, baby teman-teman mencret, bisa teman-teman sekalian menyuntikkan ini multivitaminnya ya teman-teman ya. Teman-teman suntik di paha ataupun di leher, karena ada juga yang menyuntik di leher. Jadi saya biasanya menyuntiknya di paha temannya. Jadi kalau teman-teman buat sebelah kanan intramoknya, ya buatlah sebelah kiri multivitaminnya, karena di saat baby kita itu sudah sembuh dari mencret, ya pastinya masih lemah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyuntikkan ini multivitamin supaya perkembangan baby itu juga lebih cepat temannya, nggak lambat dia, karena babynya di saat mengalami penyakit mencret ya otomatis perkembangan badannya berkurang. Jadi kita suntikkan ini multivitaminnya ya temannya. Jadi teman-teman bisa menyuntikkannya ini untuk babi kita 10 mili per ekor babi temannya, 10 mili per ekor babi. Jadi kalau babi teman-teman itu per ekor babi, maksudnya itu babi teman-teman itu 1 ekor temannya. Oke teman, jadi kegunaan Intrasin ini teman ya, nanti saya kasih gambar botolnya. Dia Intrasin, dia kemasan botol juga teman. Jadi dia kegunaannya itu untuk apa teman, di saat baby kita mau melahirkan. Jadi Intrasin itu kan kadang teman baby kita itu susunya sedikit, jadi nggak banyak. Jadi di sini kita bisa gunakan itu Intrasin itu teman. Jadi untuk menyuplai ataupun untuk merangsang atau memperlancar ataupun memperbanyak susu baby kita temannya, supaya cukup untuk anak baby kita temannya. Dan kegunaannya lagi untuk menghentikan pendarahan
virus pada baby kita saat melahirkan temannya. Nah itulah kegunaannya. Dan satu lagi mengobati pembekakan puting baby di saat baby kita melahirkan juga. Jadi itulah gunanya intrasin itu temannya. Nanti saya kasih fotonya kegunaannya intrasin itu. Jadi teman-teman itu harus ada di kandang kita juga intrasin itu temannya. Dan kita akan membahas lagi perdek temannya. Jadi teman-teman ini kita akan bahas lagi perdek. Jadi perdeknya juga enggak ada temannya karena kemarin juga habis. Ini nanti bisa juga saya kasih kemasan botolnya seperti apa dia, nanti teman-teman bisa lihat nanti ya teman-teman ya. Jadi itu perdek itu kegunaannya itu itu kan perdek zat besi teman ya, untuk penembah darah pada baby kita. Nah, karena baby kita ada juga dia teman bisa melahirkan ya kekurangan darah dia temannya. Nah, artinya kan baby kita itu ada juga nanti teman yang kecil. Nah, ada yang kecil ada yang besar. Jadi supaya baby kita itu seimbang semua temannya. Jadi nanti kita bisa kasih dia perdek ataupun bisa teman-teman traktasi itu ya. Kalau di ini tempat kita kasih baby, kalau sini saya ketraksasi baby temannya, mengambil telur babynya supaya babynya nggak pejantan lagi. Nah itulah artinya ketraksasi baby temannya. Jadi nanti teman-teman itu bisa suntikan, karena itu juga harus ada di kandang. Nah, karena dulu kan teman-teman kalau kita kastraksasi baby itu kita harus ada ramu-ramuan yang kita masukkan ke dalam tempat telurnya, karena di saat telurnya sudah kita ambil dulunya. Jadi sekarang kita nggak perlu harus seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa nanti di saat telur pejantan itu sudah kita keluarkan, nah nanti kita bisa tinggal suntikkan temannya, tanpa harus ada ramuan, kita suntikkan anak babynya. Nah jadi di saat baby kita juga di saat baru melahirkan, teman-teman juga bisa menyuntiknya itu setelah baby kita itu udah berumur 2-3 hari ya teman-temannya. Jadi itu untuk mencegah anemia teman-temannya, untuk mencegah anemia mana baby kita itu kurang sehat, apalagi baru lahir kurang fit dia artinya teman-temannya. Jadi kegunaan perdek itu satu untuk mengurangi kematian juga teman, mengurangi kematian pada kandang baby kita. Jadi perdek itu juga harus ada di kandang kita. Jadi bisa teman-teman nanti menyuntikkannya itu. Jadi kegunaannya itu banyak, termasuk untuk mempercepat pertumbuhan anak baby kita ya teman-temannya, meningkatkan daya tahan tubuh anak baby kita juga. Nah jadi teman-teman nanti bisa menyuntikkannya 1,5 ya temannya, 1,5 mili per anak baby teman-temannya ya, setelah babynya 2-3 hari temannya. Untuk per ekor baby temannya 1,5 mili per ekor baby setelah baby kita sudah berumur 2-3 hari. Nah, kalau teman-teman mau melakukannya lagi atau maupun mengulanginya, teman-teman bisa menyuntikkannya lagi di saat baby kita itu sudah berumur 2-3 minggu teman-temannya. Tadi 2-3 hari pertama. Jadi di saat dia sudah berumur 2-3 minggu, teman-teman bisa menyuntikkannya lagi sebanyak 2 mili untuk per ekor baby teman-temannya. Dan jangan lupa satu lagi teman-teman, ini
Bisa teman-teman mau katraksasi baby itu harus ada alkoholnya. Jadi alkoholnya bisa nanti teman-teman cuci dulu, baru apa itu telurnya baby itu dibersihkan dulu pakai alkohol supaya baby kita itu nggak kena bakteri teman-teman ya. Jadi nah itulah sekilas. Jadi mungkin teman-teman ada lagi ya, kemarin ada naik teman-teman, dia kurang paham dia itu berapa 1 mili itu. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan teman-teman ya, speed ini ada speednya. Jadi 1 mili itu ini teman, garis yang paling panjang teman-teman ya. Ini garis yang paling panjang, di mana dia ada garis yang paling panjang itulah 1 mili dia teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di sini, mungkin agak ke teman ya. Nah, di mana dia 1 mili itulah garis yang paling panjang. Nah, karena ini speknya ini masih sampai 6 mili yang saya pakai temannya. Nah, karena belum ada langsung spek yang langsung permanen. Nanti kalau teman-teman mau langsung beli yang permanen bisa juga, karena lebih apa teman ya, bisa dipakai berulang kali. Jadi itulah teman-teman obat yang paling penting yang harus ada di kandang kita, itu harus kita utamakan di saat kita beternak bayi. Kalau kita mau, karena intinya satu kesuksesan dalam beternak itu teman-teman obat. Kalau bayi kita 1-2 ekor ya nggak masalah, kita nggak punya obat. Tapi kalau bayi kita itu di atas sekitar 5 ekor ke atas, itu harus kita punya obat temannya. Kita harus punya obat. Kalau kita nggak punya obat, kita pasti kewalahan, karena baby kita 5 ekor. Coba apalagi sekarang, contoh penyakit baby juga masih merajalela temannya. Jadi kalau kita nggak punya obat itu susah. Karena menurut saya temannya, kesuksesan bagi peternak itu yang pertama itu obat. Nah, bagi saya yang kedua lah temannya, karena yang pertama itu kesuksesan peternak itu bibit bayi yang bagus, contoh baby impor itu. Tapi kalau teman-teman pun nggak punya baby impor ya nggak apa-apa. Nah, untuk sekarang juga kita melihara baby lokal aja sesuai temannya. Jadi itulah teman obat yang kita sediakan di kandang kita temannya. Obat yang kita sediakan, jadi itu harus ada di kandang kita. Nah, ini yang ada di sini botol, yang 2 botol lagi nanti kita kasih kemasannya seperti apa teman ya. Jadi biar teman-teman tahu kegunaan obat itu, itulah fungsinya. Nah, jangan lupa teman-teman like dan subscribe temannya, biar kita buat lagi video berikutnya teman. Oke teman, terima kasih teman, salam beternak.